Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait dengan studi kasus dinding atau tebing, penahan di sungai, dan desain bendungan besar dalam pemenuhan mata kuliah Mekanika Fluida 1. Baik, berikut ini adalah anggota-anggota dari kelompok 6 yang terdiri dari Adela Rosyaa, Anissa Nurkhalifah, Tangguh Satirviansyah, Yuda Ramadan, Arzain Faizano, saya sendiri, Rere Ahmad Besari, dan juga Peri. Langsung saja pemaparan materi dari teman-teman. Silahkan. Oke, terima kasih Mas Reri. Saya akan menjelaskan latar belakang pembahasan studi kasus ini. Yang pertama adalah dinding penahan dan bendungan penting untuk kestabilan lereng dan pengelolaan air. Yang kedua adalah ketidakstabilan yang dapat menyebabkan kerusakan seperti longsor dan bahaya lingkungan. Selanjutnya ada faktor penting, yaitu karakteristik tanah, tekanan air, air pori, drainase, dan beban dinamis. Dan yang terakhir ada stabilitas yang berpengaruh pada keberlanjutan irigasi, waduk, perikanan, dan ekosistem. Next slide. Nah, untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana distribusi tekanan tanah dan air terhadap dinding penahan. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi stabilitas konstruksi pada tebing penahan. Yang ketiga, bagaimana prinsip desain bendungan yang besar. Dan yang terakhir, bagaimana penerapannya pada kolam stabilisasi dan perikanan. Next slide. Ya, tujuannya yaitu kita akan menganalisis distribusi tekanan tanah dan air, lalu kita akan melakukan identifikasi faktor desain tebing penahan, dan mendeskripsikan prinsip desain bendungan besar, dan menerapkan konsep pada kolam perikanan dan stabilisasi. Ada beberapa manfaat yang ditimbulkan, yaitu yang pertama pengembangan ilmu teknik sipil dan hidroteknik, terus yang kedua meningkatkan kualitas desain dari konstruksi, selanjutnya mendukung keberlanjutan dan keamanan lingkungan, dan meningkatkan produktivitas perikanan. Yang terakhir adalah dasar kebijakan dan standar teknis pada bendungan kecil dan bendungan besar. Next slide. Oke, dasar teori distribusi tekanan dan air, yaitu yang kita bahas ada tekanan aktif, pasif, dan hidrostatik. Lalu ada hukum Rankine dan Coulomb yang menjelaskan hubungan gerak dinding dan tanah. Selanjutnya kita akan bahas tekanan hidrostatik dan kontaminasi tekanan tanah dan gaya. Next slide. Oke, untuk teori distribusi tekanan tanah dan air, ini berhubungan dengan kestabilan dinding ya. Jadi kestabilan dinding penahan tanah sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara tekanan tanah dan tekanan air yang bekerja di sepanjang strukturnya. Nah, dalam konteks konstruksi perairan, bendungan dan tebing sungai, pemantauan tekanan air dan pori, serta pengendalian rembesan menjadi langkah penting ya untuk menjaga stabilitas dan memperpanjang umur layanan struktur. Next slide. Nah, sekarang kita masuk ke distribusi tekanan tanah dan air selanjutnya, yaitu distribusi tekanan tanah dan air, serta ada tekanan lateral aktif, pasif, dan tekanan hidrostatik. Nah, untuk tekanan lateral aktif, pasif, dan tekanan hidrostatik itu merupakan komponen utama yang mempengaruhi stabilan struktur penahan tanah. Nah, selain itu tekanan hidrostatik, nanti Mas, selain itu tekanan hidrostatik dari air dan tanah juga berperan penting karena dapat meningkatkan ini ya, meningkat secara proporsional terhadap kedalaman dan dapat memperbesar gaya total jika sistem drainase tidak berfungsi dengan baik. Nah, oleh karena itu, pemahaman terhadap ketiga jenis tekanan ini sangat penting untuk menjamin kestabilan dan keamanan desain struktur penahan tanah. Next slide, tekanan air pada tubuh bendungan. Nah, ini terjadi akibat berat air yang berada di atas titik tertentu. Besarnya bergantung pada kedalaman air di bawah permukaan. Tekanan ini bekerja tegak lurus terhadap permukaan tubuh bendungan dan menimbulkan gaya horizontal dan vertikal. Selanjutnya ada tekanan pori, air pori. Tekanan ini memberikan pengaruh terhadap kekuatan efektif tanah dalam badan bendungan
yang terbagi menjadi tiga kondisi. Yang pertama kondisi aliran langgeng, kedua kondisi aliran operasional, yang ketiga kondisi darurat. Next slide. Oke, mungkin itu saja yang akan saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya kita akan bahas terkait dengan jenis konstruksi dinding atau tebing penahan. Nah, di sini ada 4 jenis konstruksi dinding atau tebing penahan beserta kelebihan kelemahan yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada jenis bronjong, di mana jenis ini memiliki kelebihan fleksibel, kemudian drainase baik, kemudian sebenarnya memiliki kelemahan dalam hal korosi. Nah, untuk yang kedua ada jenis tanah biasa, di mana memang memiliki kelebihan harganya yang lebih murah, kemudian sebenarnya memiliki kelemahan juga dari segi mudah erosi. Nah, untuk jenis yang ketiga ada jenis konstruksi beton bertulang, di mana memiliki kelebihannya itu kuat, tapi memiliki kelemahan biasanya mahal dan membutuhkan drainase. Nah, untuk yang jenis terakhir atau keempat itu ada cerucuk bambu, di mana memiliki kelebihan yaitu ekonomis, namun memiliki kelemahannya yaitu berumur pendek. Nah, untuk detailnya, next slide. Nah, di sini ada analisis distribusi gaya air dan tanah serta resiko keruntuhannya, di mana analisis distribusi gaya air dan tanah seperti tekanan tanah itu muncul karena adanya berat tanah, kohesi, dan sudut geser dalam. Kemudian ada tekanan aktif yang bekerja saat dinding menjauh dari dari tanah. Kemudian tekanan pasif terjadi saat dinding menekan tanah. Kemudian ada tekanan air atau hidrostatik meningkat linear terhadap kedalaman, dihitung dengan menggunakan rumus yang sebagai berikut. Kemudian ada juga kombinasi tekanan tanah dan air membentuk pola trapezoid dengan gaya terbesar di dasar dinding. Dan ada juga kondisi tanah jenuh yang dapat meningkatkan tekanan total hingga 30-40% dibanding tanah kering. Nah, sebenarnya ada juga nih resiko dari keruntuhan dan struktur penahan, di mana adanya guling atau overturning yang terjadi bila gaya dorong tanah melebihi momen tanah dinding yang menyebabkan rotasi ke depan. Kemudian ada juga resiko geser atau sliding. Struktur bergeser akibat tekanan lateral melebihi gaya gesek pondasi. Kemudian dapat juga terjadi longsor atau failure, di mana penurunan stabilitas tanah di sekitar dinding karena tekanan air pori tinggi dan drainase buruk. Dan hal-hal ini dapat dilakukan pencegahan dengan menggunakan faktor keamanan atau safety factor terhadap guling dan geser, serta sistem drainase untuk mengurangi tekanan air. Nah, selanjutnya kita akan bahas next slide. Kita akan membahas terkait dengan masing-masing konstruksi dinding tadi. Konstruksi dinding dan penahan ini, dinding penahan tanah bekerja menahan tekanan lateral aktif dari massa tanah di belakangnya. Tekanan ini bersifat meningkat terhadap kedalaman dengan distribusi berbentuk segitiga atau linear. Nah, gaya penahan utama berasal dari berat sendiri struktur dan geser antara tanah dengan pondasi. Kestabilan tanah struktur harus mempengaruhi beberapa kriteria dasar seperti 4 hal ini, yaitu dari mulai kestabilan terhadap guling overturning, kestabilan terhadap geser atau sliding, daya dukung tanah atau bearing capacity, dan kestabilan global lereng sehingga mengurangi adanya resiko-resiko keruntuhan yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan terkait dengan sistem-sistem jenis-jenis penahan tanah yang sudah dijelaskan oleh Mbak Anissa tadi. Pertama ada sistem bronjong atau gabion wall system. Nah, ini terdiri dari anyaman kawat baja galvanis yang berbentuk kotak diisi dengan batu pecah. Prinsip kerjanya adalah gravity retaining wall, di mana berat batu menjadi gaya penahan terhadap tekanan tanah dan air yang ada di sekitarnya. Ini kelebihannya yaitu tahan terhadap erosi tentu dan juga rembesan. Cocok untuk digunakan di aliran sungai biasanya. Namun kekurangannya kawatnya itu mudah korosi dan perlu dilakukannya perawatan secara berkala. Aplikasinya pada umumnya digunakan di lereng sungai, saluran irigasi, tebing jalan, dan kolam pengendapan. Selanjutnya ada dinding tanah biasa yang mungkin ini sering kita eh, lihat di beberapa tempat.
Dinding tanah biasa ini dibentuk dari timbunan tanah yang dipadatkan tanpa tulangan. Struktur ini sederhana, ekonomis, bahkan mungkin hanya memerlukan biaya yang sangat kecil, namun sangat bergantung pada tingkat kepadatan dan sistem drainase yang ada. Murah, mudah dibangun, namun kekurangannya tidak tahan terhadap tekanan lateral tinggi dan erosi air. Aplikasi pada umumnya itu digunakan di tanggul irigasi kecil seperti yang terlihat pada gambar, lereng jalan, dan struktur tanah sementara. Kemudian ada dinding beton bertulang. Ini merupakan tipe dinding penahan kaku yang menahan beban lateral dengan kekuatan lentur dan geser dari kombinasi beton dan tulangan baja. Ini sangat efektif untuk menahan tekanan air yang tinggi dan pada tebing sungai besar, kolam, ataupun tanggul. Ini cukup kuat, kemudian tahan lama juga presisinya tinggi. Namun kekurangannya tidak tahan terhadap tekanan lateral tinggi dan erosi air. Aplikasi pada umumnya memerlukan tenaga yang ahli. Sistem cerucuk ini menggunakan deretan tiang, biasanya dari bambu, kayu, ataupun beton yang ditanam ke tanah, kemudian untuk memperkuat pondasi atau menahan tekanan lateral. Cerucuk ini bekerja dengan menyalurkan beban dari lapisan atas ke lapisan tanah keras di bawahnya. Kelebihannya ini murah, ramah lingkungan, kemudian cocok untuk tanah yang lunak, namun umurnya cukup pendek. Aplikasi pada umumnya di kolam perikanan, area tepi sungai, ataupun pondasi perbaikan tanah. Ini faktor keamanan dan kestabilan. eh, Faktor keamanan minimum itu yang disarankan terhadap kestabilan guling atau overtuning itu lebih dari 2,0. Kemudian ketahanan kestabilan terhadap geser itu lebih dari sama dengan 1,5. Kemudian kapasitas dukung tanah itu tidak melebihi daya dukung dari izin yang sudah ditentukan. Kemudian kestabilan global lereng itu lebih dari sama dengan 1,3. Kemudian ada juga terkait dengan kontrol rembesan, itu tidak boleh lebih dari 1% debit masuk waduk. Nah, yang harus diperhatikan lainnya yaitu ada tekanan air pori akibat kondisi tanah jenuh, kemudian beban dinamis dari gempa ataupun kendaraan sekitar yang melintasi perahan tersebut, kemudian kondisi drainase di belakang dinding, erosi, dan perubahan hidrologi musiman. Oke, baik. Next akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya baik, terima kasih ya atas kesempatan ya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai desain bendungan besar. Jadi desain bendungan besar ini terbagi berdasarkan ukuran, tujuan, fungsi, dan konstruksinya dengan prinsip utamanya yaitu mencegah limpasan, memastikan stabilitas, dan mengendalikan rembesan. Next. Nah, berikutnya ada tipe-tipe bendungan. Yang pertama ada bendungan berdasarkan ukuran. Nah, bendungan berdasarkan ukuran ini terbagi menjadi dua, yaitu bendungan besar atau large dams dan bendungan kecil. Untuk bendungan besar ini menurut ICOLT atau the International Commission of Large Dams itu didefinisikan sebagai bendungan yang memiliki tinggi lebih dari 15 meter. Nah, sedangkan untuk bendungan yang tingginya antara 10 sampai 15 meter itu dapat dikategorikan juga sebagai bendungan besar apabila memenuhi persyaratan yaitu panjang puncak bendung lebih dari 500 meter, kapasitas waduk yang terbentuk tidak kurang dari 1 juta meter kubik, kemudian debit banjir maksimum yang diperhitungkan tidak kurang dari 2000 meter kubik per detik. Kemudian ada bendungan menghadapi kesulitan khusus pada pondasinya atau mempunyai spesifikasi khusus pada struktur bendungan dan desain bendungan tidak seperti biasanya. Untuk bendungan kecil ini adalah semua syarat bendungan besar yang tidak terpenuhi. Kemudian ada bendungan berdasarkan tujuan, yaitu ada dua, ada dengan tujuan tunggal seperti untuk pengendali banjir atau pembangkit listrik dan irigasi. Dan ada juga eh, serbaguna, yaitu gabungan dari misalnya PLTA dan juga irigasi.
Selanjutnya ada bendungan berdasarkan fungsi. Bendungan berdasarkan fungsi ini terbagi menjadi tiga, yaitu bendungan pengelak atau cover dam. Yang kedua ada bendungan utama, dan yang terakhir itu tanggul. Selanjutnya ada bendungan berdasarkan konstruksinya. Bendungan berdasarkan konstruksinya ini terbagi menjadi tiga tipe jenis bendungan. Yang pertama ada bendungan urugan atau fill type dam, eh, yang terbagi juga menjadi tiga, yaitu ada bendungan urugan berlapis, bendungan urugan serba sama, dan bendungan urugan dengan lapis kedap air. Kemudian selanjutnya ada bendungan beton atau concrete dam, yang terbagi menjadi tiga, yaitu dengan berat sendiri, dengan penyangga, atau dengan bentuk lengkung dan busur atau concrete arch dam. Dan yang ketiga yaitu jenis bendungan lainnya seperti bendungan kayu, bendungan besi, dan bendungan pasangan batas. Next. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh pembuatan cover dam, yaitu bendungan pengelak. Jadi kerikil itu diturunkan sehingga mm, arus arus air dari sungai itu masuk ke ini terowongan pengalihan. Jadi area area yang ingin dibangun bendungan itu menjadi kering. Jadi arus sungai itu teralihkan menuju terowongan pengalihan namanya. Nah, sebenarnya cover dam ini terbagi menjadi dua ya. Jadi ada yang primary dan ada yang secondary-nya gitu. Untuk yang di primary-nya dia di debit air yang masih rendah kayak gitu. Next. Nah, kemudian selanjutnya ada prinsip stabilitas bendungan. Pada prinsip ini terdapat empat prinsip ya. Yang pertama ada rembesan atau seepage, yang kedua gaya geser, yang ketiga gaya angkat atau uplift, dan yang keempat ada faktor keamanan. Untuk seepage ini dikendalikan dengan drainase pengalih dan cut-off wall. Kemudian gaya geser yaitu menahan pergerakan horizontal yang diberikan oleh air karena tekanan gitu ya, tekanan dari air. Kemudian yang ketiga ada gaya angkat atau uplift yang mencegah pengangkatan akibat tekanan air. Ini pergeseran vertikal, jadi dari bawah dari fondasi bendungan. Kemudian yang keempat itu faktor keamanan untuk memenuhi SNI 8064 tahun 2016 untuk stabilitas lereng. Ya, mungkin sekian dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya ya. Baik, eh, saya akan melanjutkan mengenai faktor desain penting tebing penahan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kuat atau tidaknya tebing penahan. Yang pertama yaitu material konstruksi. Eh, Material konstruksi berperan penting dalam menentukan kekuatan dan keawetan tebing penahan. Jenis material yang umum digunakan meliputi beton bertulang, pasangan batu kali, bronjong kawat, cerucuk kayu maupun tanah yang dipadatkan. Selanjutnya yaitu faktor yang kedua yaitu kondisi tanah dan hidrologi. Karakteristik tanah merupakan dasar utama dalam analisis kestabilan tebing penahan. Parameter seperti jenis tanah, sudut geser, kohesi, daya dukung tanah dasar harus diketahui secara akurat melalui uji laboratorium maupun survei lapangan. Selanjutnya yaitu beban tambahan, seperti kendaraan atau gempa. Beban-beban bersifat dinamis dan dapat menambah gaya lateral yang bekerja pada struktur. Untuk itu diperlukan analisis stabilitas terhadap gaya guling, geser, dan kapasitas dukung pondasi dengan mempertimbangkan kondisi beban maksimum. Selanjutnya yaitu umur layan dan pemeliharaan. Desain umur layan harus memperhitungkan degradasi material akibat cuaca, kelembaban, reaksi kimia, dan erosi. Penggunaan material tahan lama serta sistem drainase yang baik menjadi kunci untuk mempertahankan keandalan jangka panjang. Selanjutnya,
Faktor yang selanjutnya yaitu pemeliharaan. Desain yang baik harus memungkinkan inspeksi dan perbaikan secara berkala, termasuk pembersihan saluran drainase dan perbaikan retak. Pemeliharaan rutin akan mencegah kerusakan struktural yang disebabkan oleh akumulasi tekanan air, vegetasi liar, maupun pengaruh lingkungan lainnya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi tebing penahan yaitu geometri dan bentuk struktur. Geometri dinding penahan meliputi tinggi, kemiringan, dan bentuk pondasi sangat mempengaruhi terhadap keseimbangan gaya. Proporsi geometri yang baik akan mengurangi risiko guling, geser, serta mendistribusikan tekanan tanah secara lebih merata. Yang terakhir yaitu kondisi lingkungan dan vegetasi. Faktor lingkungan seperti curah hujan, suhu, dan vegetasi juga turut mempengaruhi terhadap kestabilan. Vegetasi penutup tanah dapat membantu mengurangi erosi permukaan dan meningkatkan daya serap air. Namun, akar tanaman tersebut dapat mengganggu sistem drainase atau menyebabkan retakan lokal jika tidak dikendalikan dengan baik. Selanjutnya, stabilitas tebing, lereng atau bendungan. Beberapa persyaratan keamanan untuk desain bendungan tipe Urugan. Yang pertama yaitu bahaya erosi permukaan pada waktu terjadinya banjir akibat pelimpahan air. Yang kedua, tekanan air tanpa menimbulkan rebesan yang mengakibatkan kerusakan. Yang ketiga yaitu keruntuhan struktural. Dan yang terakhir, bangunan dan lingkungan sekitarnya yang menjaga ekologi dan lingkungan. Petunjuk umum pemilihan kondisi pembebanan. Yang pertama, kondisi masa konstruksi saat selesai atau sebagai pengurugan, sebagian pengurugan. Yang kedua, kondisi aliran langgeng, evaluasi tahunan. Yang ketiga, kondisi operasional, evaluasi muka air dan maksimum. Dan yang terakhir, kondisi darurat saat pembuntuan sistem drainase atau sebagian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan berbagai metode untuk mengendalikan rebesan air pada struktur tanah, khususnya di tebing kolam perikanan. Beberapa metode yang digunakan antara lain yaitu yang pertama, parit halang diisi dengan lempung yang dipadatkan. Yang kedua, dinding halang campuran lempeng dengan bentonit. Yang ketiga, selimut lempung kedap air di bagian hulu agar air tidak meresap dari kolam ke tebing. Yang keempat, horizontal drain di bagian hilir. Yang kelima, to drain, yaitu saluran di kaki tebing untuk mencegah air menumpuk di dasar lereng. Yang keenam, sumur pelepas tekanan, digunakan untuk menurunkan tekanan air di dalam tanah. Dan yang terakhir, kombinasi dari cara di atas. Next. Slide ini menjelaskan rancangan tebing kolam perikanan berkelanjutan yang menjadi studi kasus di Karawang, Jawa Barat. Kondisi tanah di lokasi berupa lempung jenuh air dengan daya dukung rendah, sehingga perlu perkuatan khusus agar tebing kolam tetap stabil. Kedalaman kolam sekitar 3 meter dengan kemiringan tebing 1 vertikal banding 1,5 horizontal. Rasio ini dipilih agar daya dorong horizontal dapat diminimalkan. Untuk menjaga stabilitas, digunakan 3 sistem perkuatan utama. Yang pertama yaitu cerucuk bambu, berdiameter sekitar 8 cm dan panjang 4 meter, berfungsi untuk stabilitas dangkal. Yang kedua, bronjong batu, dipasang di kaki tebing dengan tinggi sekitar 1 meter untuk menahan gaya dasar dan guling. Lalu, pipa drainase PVC berdiameter 100 mm, dipasang setiap 3 meter untuk mengurangi tekanan air pori. Ketiga sistem ini bekerja bersama untuk menjaga kestabilan tebing dalam kondisi jenuh air. Next. Selanjutnya, pada saat ini dijelaskan analisis stabilitas lereng yang dilakukan untuk memastikan keamanan struktur tebing kolam. Metode yang digunakan adalah limit equilibrium method atau metode kesetimbangan batas, yang bertujuan mengidentifikasi potensi bidang gelincir dan menghitung faktor keamanan. Ada 4 komponen utama yang dianalisis, yaitu pertama, gaya penggerak,
yaitu gaya yang mendorong lereng untuk longsor. Yang kedua, gaya resisting, yaitu gaya penahan terhadap penggerakan tersebut. Yang ketiga, tekanan air pori yang memengaruhi kekuatan geser tanah. Yang keempat, bidang gelincir, yaitu permukaan yang melengkung, tempat potensi longsor bisa terjadi. Berikut parameter geoteknik tanah lempung yang digunakan. Yang pertama, berat isi tanah sebesar 8 kN per meter kubik. Yang kedua, kohesi sebesar 15 kN per meter persegi. Yang ketiga, sudut geser sebesar 26 derajat. Dan faktor keamanan minimum menurut SNI adalah 1,3. Next. Hasil perhitungan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada faktor keamanan setelah dilakukan perkuatan. Sebelum perkuatan, nilai faktor keamanan adalah sama dengan 1,05. Artinya kondisi tidak stabil dan rentan longsor. Setelah perkuatan, nilai Fs menjadi 1,65. Artinya kondisi stabil dan aman, memenuhi SNI yang minimum yaitu 1,3. Setelah 6 bulan operasional, tidak ditemukan retakan atau longsoran baru, sehingga desain terbukti efektif. Selain itu, drainase dan vegetasi juga berperan penting dalam menjaga kestabilan lereng. Sistem drainase dan lapisan filter berhasil mengurangi tekanan air pori hingga 40%. Vegetasi di puncak tebing membantu menahan erosi permukaan dan memperkuat tanah melalui ekor. Next. So, ini membandingkan antara kolam perikanan di Karawang dengan bendungan skala besar. Walaupun berbeda skala, prinsip geoteknik yang diterapkan sebenarnya sama. Dilihat pada aspek tipe struktur, bendungan besar yaitu memiliki struktur beton atau urugan batu. Sedangkan kolam perikanan tanah padat, bronjong, dan cerucuk bambu. Dalam aspek tinggi struktur, 15 hingga 100 meter. Di kolam perikanan 2 meter hingga 4 meter. Dalam aspek sistem drainase, bendungan besar memiliki kompleks core drain, toe drain, dan relief well. Sedangkan kolam perikanan sederhana saja, memiliki pipa PVC dan lapisan filter. Aspek fungsi utama yaitu bendungan sebagai pengendali banjir, sedangkan kolam perikanan sebagai stabilisasi air dan lingkungan kolam. Faktor keamanan, bendungan besar memiliki besar dari 1,5 untuk geser dan 2,0 untuk guling, sedangkan kolam perikanan 1,3 sampai 1,6. Oke, hanya itu penjelasan dari saya. Ya, jadi kita sudah dengarkan dengan seksama ya teman-teman ya. Luar biasa sekali materi-materi yang disampaikan oleh teman-teman kelompok 6 ini. Appreciate, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis yang sudah dibuat tadi, bahwa stabilitas dinding penahan tanah, bendungan, serta studi kasus kolam stabilisasi, faktor kunci keselamatan konstruksi perairan terletak pada pengendalian tekanan tanah dan tekanan air. Kombinasi antara gaya dorong, lateral tanah, tekanan hidrostatik, dan kondisi air pori menentukan apakah struktur tersebut akan stabil, mengalami retakan, atau bahkan gagal total. Jadi secara performa struktur sangat ditentukan oleh material yang digunakan. Tadi ada 4 materi ya yang disampaikan. Ada bronjong, itu unggul pada daerah basah dan sebagainya. Ada beton, cerucuk bambu, dan tanah biasa. Nah, saya punya pertanyaan menarik nih terkait materi tersebut. Kira-kira ya dari 4 jenis struktur penahan, bronjong, tanah biasa, beton, dan juga cerucuk, kira-kira mana nih yang paling efisien untuk daerah berair tinggi dan itu kenapa? Kenapa efisien? Siapa kira-kira yang mau jawab? Kira-kira Mbak Nisa mungkin tadi ya materinya. Oke, saya coba jawab ya Mas Reri. Mungkin nanti kalau Oke, misalnya ada teman-teman lain yang mau menambahkan, boleh.
Kalau dari saya, setelah penjelasan kita tadi ya, struktur yang paling efisien untuk daerah berair tinggi itu sebenarnya struktur bronjong atau gabion, karena ini tuh pilihan yang paling efisien dan ideal untuk daerah dengan kondisi berair tinggi seperti tebing sungai, saluran irigasi, atau area dengan muka air dengan tanah dangkal. Nah, keunggulannya itu karenanya sifat permeabilitasnya tinggi, kemudian dia juga fleksibilitas terhadap pergerakan tanah karena bronjong ini tuh bersifat semi elastis. Kemudian dia juga mempunyai kemampuan meredam energi aliran dan mencegah erosi. Makanya sebenarnya bronjong ini tuh banyak digunakan di aliran air deras atau tebing sungai curam. Nah, kemudian dia juga memiliki konstruksi mudah dan adaptif karena relatif mudah dipasang di lapangan juga. Kemudian dapat diperbaiki secara modular atau tanpa harus membongkar keseluruhan struktur ya. Kemudian dia juga sebenarnya mempunyai dampak lingkungan dan ekologis yang baik atau ramah lingkungan, konstruksi yang termasuk ramah lingkungan. Makanya biasanya ini tuh dipakai untuk proyek berbasis ekoteknik atau ekohydraulic design. Tapi sebenarnya memang punya keterbatasan sendiri nih Mas Reri. Seperti dia tuh sebenarnya dapat mengalami korosi pada kawat baja jika tidak dilapisi oleh galvanis atau PVC, dan juga mempunyai umur layanan yang lebih pendek dibanding dengan dinding beton gitu. Gitu sih Mas Reri. Mungkin ada yang mau menambahkan? Oke, good point Kak Anissa. Barangkali ada yang mau nambahin? Dari saya cukup sih, udah Cukup ya? Oke. pas ya. Jadi intinya karena sifat permeable dan fleksibilitasnya sangat cocok ya untuk eh, kolam stabilisasi atau aliran air pada daerah yang basah atau tinggi gitu. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya. Oh ya, FYI teman-teman ya. Jadi ini presentasi dikemas dalam sebuah podcast interaksi dua arah ya, tanya jawab. Mungkin saya lupa juga tadi nyampein di depan. Karena dua arah, kayaknya harus ada yang nanya lagi nih. Siapa nih kira-kira nih? Coba saya Mas, Oke, ada Mas yang Tangguh. mau saya tanyain nih. Siap, silakan Mas Tangguh. Oke, mungkin saya mau nanya tentang ini ya. Bagaimana perubahan kondisi tanah dari kering menjadi jenuh yang mempengaruhi distribusi tekanan dan stabilitas pada dinding penahan nih. Mungkin yang tadi ngebahas masalah dinding penahan, stabilitas dinding penahan bisa dibantu jawab. Saya ya Mas Tangguh ya. Oke, baik mungkin tadi pertanyaan dari Mas Tangguh cukup menarik ya terkait dengan bagaimana perubahan kondisi tanah dari kering menjadi jenuh mempengaruhi distribusi tekanan. Betul ya Mas ya? Ya, betul, Pak. Oke. Jadi kalau saya boleh sedikit menjelaskan, saat tanah berubah jadi kering ke jenuh, itu berat jenis tanahnya meningkat dan tekanan air porinya bertambah. Kemudian selain itu mungkin dari penelitian juga menunjukkan tekanan total itu bisa naik 30-40%. Nah, hal ini memperbesar gaya dorong lateral terhadap dinding. Jadi menurunkan faktor keamanan terhadap guling dan geser, serta meningkatkan resiko longsor. Nah, jadi desain itu harus mempertimbangkan kondisi jenuh dengan sistem drainase yang efektif. Seperti itu. Jadi sistem drainase ini menjadi faktor utama untuk menjaga dindingnya tetap stabil. Gitu sih Mas, Tangguh dari saya. Oke, Mbak. Sebenarnya drainase penting ya. Tapi Iya, kadang-kadang di kabupaten-kabupaten tuh drainasenya udah harus direvitalisasi kayaknya berarti ya. iya betul. Em, Banyak ya kalau misalnya mungkin kita lihat berita kalau musim hujan kayak gini terjadinya longsor akibat aliran air yang tidak terbendung, penahannya hanya tanah, seperti itu. Oke, terima kasih, Mbak Adela. Oke, sama-sama Mas Tangguh. Oke, good point ya, Mbak Adela dan Mas Tangguh, luar biasa. Jadi pada intinya konstruksi tebing itu sangat berpengaruh ya. Konstruksi eh, bendungan maksud saya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya barangkali teman-teman?
Mumpung masih ada waktu nih, mumpung gratis juga. Dicukupkan? Cukup, Cukup? Mas. Mungkin cukup Oke, Mas Heri. ya. Demikian ya, em, podcast ya, podcast interaksi dua arah ya. Dari kelompok 6 terkait mata kuliah mekanika fluida. Semoga bagi teman-teman yang melihat podcast ini bisa menjadi bahan referensi atau menambah insight baru terkait mekanika fluida. Cukup, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima warahmatullahi kasih. Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih Mas Ray, terima kasih kasih. semuanya. Oke, terima kasih all.